Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Baik, perkenalkan nama saya Dede Rahmawati, saya dari Prodi PAI kelas 2D. Nah, pada kesempatan ini saya akan memenuhi tugas UTS pada mata kuliah hadis tarbawi. Nah, teman-teman, di sini saya akan mengambil materi mengenai hadis tentang ilmu dan pendidikan. Nah, ilmu pengetahuan itu memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan manusia, karena dengan ilmu pengetahuan manusia dapat bermanfaat untuk keluarga dan masyarakat. Nah, ilmu pengetahuan juga menjadi jalan pedoman untuk menuntun kita pada kehidupan bahagia di dunia maupun di akhirat, dan menjadi cahaya yang menyinari kehidupan kita sehingga kita tidak kehilangan arah. Nah, dengan ilmu manusia dapat membedakan antara yang benar dan salah, sehingga kita bisa memahami kewajiban kita sebagai manusia yang bertakwa dan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, Allah juga mewajibkan setiap muslim untuk menuntut ilmu sebagaimana yang dijelaskannya dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Nah, teman-teman, Allah mengatakan dalam surat tersebut bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu beberapa kali lebih tinggi dari orang-orang yang tidak menuntut ilmu. Nah, keterangan ini menjadi tanda bahwa ilmu yang membuat manusia lebih mulia, tidak melalui harta ataupun nasabnya. Begitupun dalam sebuah hadis disebutkan juga keutamaan mempelajari ilmu. Nah, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Waman salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi thariqan ilal jannah." Nah, yang artinya, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkannya baginya jalan menuju surga. Nah, dalil tersebut menjadi bukti bahwa umat Islam wajib menuntut ilmu, karena Allah telah berjanji di dalam Al-Quran bahwa orang yang pergi untuk menuntut ilmu akan diangkat derajatnya. Dan Nabi Muhammad juga menjelaskan bahwa belajar atau berjalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkannya untuk jalan masuk surga. Nah, di dalam kata bahasa Arab juga dijelaskan bahwa utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, yang artinya tuntutlah ilmu dari buayan atau dari kita masih bayi hingga liang lahat, yaitu pada saat kita sudah meninggal. Nah, kewajiban menuntut ilmu itu sepanjang hidup, mulai dari kita lahir sampai kita mati. Kewajiban ini akan selalu ada dan tidak akan pernah hilang dari diri kita. Sebagaimana hadis Nabi mengatakan, "Thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat." Yang artinya mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Nah, dalam hadis ini Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib atas setiap muslim, bukan bagi sebagian orang muslim saja. Nah, setelah kita mengetahui bahwa hukum menuntut ilmu itu wajib, maka apakah kita wajib mempelajari semua cabang ilmu dalam agama? Nah, jawabannya, kita tidak diwajibkan untuk mempelajari semua cabang dalam ilmu agama, seperti ilmu jahar wa ta'dil, sehingga kita mengetahui mana riwayat hadis yang diterima dan mana riwayat hadis yang tidak diterima. Nah, demikian pula kita tidak diwajibkan untuk mempelajari rincian setiap pendapat dan perselisihan ulama di bidang ilmu fikih. Nah, meskipun bisa jadi ilmu semacam itu wajib dipelajari pada sebagian orang, termasuk seperti fardu kifayah pada para ulama yang Allah berikan kemampuan dan kecerdasan untuk mempelajarinya demi keutuhan agama. Nah, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Ibnu Hajar, kita hanya wajib mempelajari sebagian dari ilmu agama, yaitu ilmu yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah, sehingga kita dapat beribadah kepada Allah dengan benar. Kita juga wajib mempelajari ilmu tentang akidah dan tauhid, sehingga kita bisa menjadi seorang muslim yang berakidah dan mentauhidkan Allah dengan benar dan selamat dari hal-hal yang merusak akidah kita atau bahkan yang membatalkan keislaman kita. Nah, naudzubillah ya.
Nah, selanjutnya teman-teman, ilmu itu tidak hanya bermanfaat selama hidup saja, tapi ilmu juga bisa menjadi amal yang pahalanya terus mengalir meskipun orang itu telah meninggal. Nah, hal ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis, "Idza matal insanu qata'a amaluhu illa min salasatin min shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin sholihin yad'u lahu." Nah, yang artinya jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Nah, yang pertama itu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang selalu mendoakannya. Nah, hadis ini menunjukkan betapa besar kedudukan ilmu. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diajarkan dan diamalkan sehingga memberi kebaikan bagi orang lain. Nah, ketika seseorang mengajarkan membaca Al-Quran atau mengajarkan adab yang baik, memberikan nasihat, atau membagikan pengetahuan yang sangat berguna, nah maka pahalanya akan terus mengalir kepadanya walaupun ia sudah meninggal dunia. Nah, hal inilah yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, "Inna mimma yalhaqu mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman alamahu wa nasyarahu." Yang artinya, sesungguhnya di antara amal dan kebaikan seorang mukmin yang tetap mengalir setelah kematiannya adalah ilmu yang diajarkan dan dia sebarkan. Nah, dari hadis ini kita dapat memahami bahwa Islam sangat menganjurkan umatnya untuk tidak hanya mencari ilmu, tetapi juga mengamalkan dan menyebarkannya kepada orang lain. Nah, sebab ilmu yang disimpan hanya untuk dirinya sendiri tidak akan memberikan manfaat yang luas. Namun, ketika ilmu itu diajarkan, maka kebaikannya akan terus bertambah dan menyebar kepada banyak orang. Nah, oleh karena itu, jangan pernah merasa bahwa ilmu yang kita miliki terlalu sedikit untuk dibagikan. Nah, bisa jadi satu ilmu yang sedikit itu yang kita ajarkan justru menjadi jalan kebaikan bagi banyak orang. Maka jadilah pribadi yang senang belajar, mengamalkan, dan menyebarkan ilmu yang bermanfaat agar menjadi bekal pahala kita di dunia maupun di akhirat. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.